Selamat datang kembali di channel Coffee Handy, bareng gue Hendy. Dan di video kali ini gue mau nge-review mesin kopi rumahan yang sudah ada di sebelah kanan gue. Ini adalah Otora Touchscreen, berdaya 1150 watt dengan dimensi mesin yang kecil dan berat di 3,6 kg aja. Berbahan plastik yang solid dengan balutan warna hitam doff dan tetap menggunakan aksen chrome di beberapa sisinya, menjadikan Otora Touchscreen ini makin elegan. Kapasitas water tank di 1,5 liter dengan pressure di 15 bar dan ada proteksi dari panas serta tekanan berlebihan pada mesin ini ketika kita pakai. Di mesin ini kita bisa memprogram untuk hasil ekstraksi di single shot, double shot, tapi kita juga tetap leluasa untuk ekstraksi secara manual. Dengan tuas steam milk seperti ini, jelas memudahkan banget untuk dipakai sama kita yang masih pemula dan awam. Di dalam paket pembeliannya kita akan dapat beberapa aksesoris, yaitu portafilter dengan basket double dan juga single. Ini pressurized basket. Lalu kita juga akan dapat sendok takar dan juga temper plastik yang sudah satu paket kayak gini. Lalu yang terpenting adalah kalian harus baca manual booknya, dan terdapat kartu garansi untuk garansi 1 tahun pada saat kita membeli mesin Otora Touchscreen ini. Mesin kopi yang satu ini, Otora Touchscreen, gua kategorikan untuk orang-orang awam yang baru belajar kopi, yang baru suka sama kopi dan pengen punya mesin kopi rumahan di rumahnya. Tentu bukan bermaksud merendahkan, tapi buat teman-teman yang biasanya pengetahuan tentang kopinya itu belum terlalu dalam, tentang gimana caranya untuk bikin espresso yang baik dan benar, tentang cara steaming susu untuk latte art yang proper, dan lain sebagainya. Kalian bisa dengan mudahnya pakai Otora Touchscreen ini. Kenapa? Salah satu yang gue notice banget adalah, pertama, kalian belum butuh grinder. Nanti nextnya kalau kalian udah belajar dan pengen ngulik, silahkan beli grinder. Tapi untuk pertama, kalian yang baru belajar kopi, itu nggak perlu repot-repot nyari grinder dan beli grinder. Tinggal beli bubuk kopi aja. Terus kalian nggak harus direpotkan sama timbangan, gramasi, rasio. Terus juga kalian nggak perlu latihan tamping yang baik dan benar. Jadi dari ketiga faktor yang tadi gue sebutkan, makanya gue bilang Otora Touchscreen ini cocok banget untuk orang awam. Orang yang baru belajar dan suka kopi, tapi pengen punya mesin kopi rumahan di rumahnya. Dan nanti akan gue contohkan gimana caranya untuk pakai mesin ini, Otora Touchscreen ini, tanpa perlu pakai timbangan dan nggak perlu giling biji kopinya dulu. Anyway, gue sekarang mau bikin kopinya itu pakai ini, bubuk kopi dari Oten juga. Ini adalah crema espresso, teman-teman. Dan ini sudah berbentuk bubuk kopi, teman-teman. Jadi cocok banget ketika disandingkan sama Otora Touchscreen ini. Tapi yang mau gue tekankan di sini, ketika kalian mau bikin latte art, itu nggak bisa sembarangan, teman-teman. Walaupun pakai mesin Otora Touchscreen ini dimudahkan sekali kita untuk bikin espressonya, untuk ekstraksi kopinya, tapi yang namanya bikin latte art itu harus ada skill khusus, teman-teman. Jadi kalian harus tetap belajar gimana caranya untuk frotting susu yang baik dan benar, yang proper untuk bikin latte art. Ya paling yang gue tekankan itu aja ya, teman-teman ya. Jadi ketika kalian pakai mesin Otora Touchscreen ini dari Oten, itu kalian harus tetap belajar caranya untuk steaming susu yang baik dan benar, yang proper untuk bikin latte art. Oke, langsung aja gue mau coba bikin espresso, black coffee, sama bikin kopi susunya, yaitu latte art. Gue mau kasih tahu ke kalian gimana caranya untuk ekstraksi kopi yang gampang banget, super gampang, sangat gampang pakai Otora Touchscreen ini. Karena yang tadi gue bilang nggak perlu pakai timbangan, nggak perlu pakai grinder, nggak perlu belajar tamping yang baik dan benar. Nanti gue contohkan. Terus juga gue akan coba contohkan juga bikin latte art dan gimana caranya untuk frotting susu yang proper pakai Otora Touchscreen ini. Langsung aja kita bikin ya.
ya, gue udah bikin black coffee. Di sini espresso sama latte art. Gue mau cobain dulu yang black coffee-nya. Bismillah. Ini tadi nggak pakai scale ya. Jadi gue masukin bubuk kopinya nggak pakai scale dan juga ekstraksinya nggak pakai scale. Tapi gue kira-kira ini sekitar 30 sampai dengan 40 mili. Bismillah. Wow. Oke. Karakternya cukup keluar ya. Bold, bodinya tebal, dan juga acidity-nya cukup kelihatan, cuman nggak terlalu bright karena sepertinya ini blend teman-teman. Jadi ada Arabica dan Robustanya. Cuman kalau menurut gua tanpa scale ini bisa banget untuk bikin kopi yang cukup enak. Lagi mesin ini ditujukan untuk orang awam yang nggak ngerti kopi. Dalam tanda kutip belum belajar mungkin ya, belum ngulik kopi lebih dalam lagi. Jadi nggak perlu repot-repot dan ribet-ribet, tinggal beli bubuk kopi aja, ekstraksi, nggak pakai timbangan juga bisa enak. Dan satu lagi, gue bikin latte art tapi ini pakai scale teman-teman. Jadi tadi gue pakai bubuk kopinya 10 gram sama lah kurang lebih. Rasionya gue pakai 1:2. Jadi ini kurang lebih hasil espressonya tadi 20 mili kurang lebih. Gue cobain ya, bismillah. Ya. Hasil steamnya smooth banget, enak, creamy, dan juga sweetnessnya itu lebih ketara ketika dibikin latte art, teman-teman. Ya, walaupun mesin ini bisa digunakan tanpa scale untuk ekstraksi kopinya, cuman kalau menurut gua, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika pakai mesin Otura yang lebih gue tekankan sih ketika mau bikin latte art, teman-teman. Jadi itu harus tetap skillful dalam tanda kutip, kalian harus tetap belajar. Jangan mentang-mentang ekstraksi kopinya bisa tuh untuk orang awam, maksudnya nggak pakai scale tadi, cuman dikira-kira aja pakai feeling. Tapi kalau yang namanya latte art, steaming susunya itu nggak bisa dikira-kira teman-teman. Dan agak tricky ya pakai mesin Otura ini, walaupun bisa dan hasilnya cukup bagus. Tapi tricky karena dia harus ngelepas stainless yang ada di luarnya dulu tuh. Dan buat kalian yang memang belum belajar untuk steaming susu yang baik dan benar, jadi di mesin ini, di Otura ini bisa langsung otomatis frotting susu. Jadi kalian tinggal taruh milk jug aja yang udah ada susunya, ya udah di steaming kayak biasa aja tanpa harus ngelepas plat yang ada di luar lapisannya ini. Nah, maka dari itu buat kalian yang mau belajar latte art, gue sudah siapkan e-booknya yang bisa kalian download, nanti ada di deskripsi, silahkan cek aja. Di situ gue udah jelaskan gimana caranya untuk tutorial frotting susu yang baik dan benar. Jadi kalian bisa baca berulang-ulang. Bahkan gue juga ada beberapa video yang ngajarin gimana caranya untuk steaming susu yang baik dan benar, yang proper di mesin rumahan kayak gini. Jadi kalian bisa lihat video-video gue yang lain. Dan mesin Otura touchscreen ini dibanderol dengan harga 2 jutaan aja teman-teman. Cukup worth it atau enggak? Kalau menurut gue cukup worth it karena diperuntukkan untuk orang awam yang baru suka kopi, yang baru pengen belajar kopi tapi pengen punya mesin kopi di rumahnya, bisa pakai Otura touchscreen ini. Karena tadi ya udah gue contohin, nggak pakai scale itu bisa. Kalian tinggal beli bubuk kopi aja, tinggal ditaruh di portafilternya, itu udah bisa bikin kopi atau ekstraksi kopi yang cukup enak kalau menurut gue. Yang tadi gue tekankan ya, kalau untuk bikin latte art tetap kalian harus belajar yang namanya steaming susu yang proper, yang baik dan benar. Apalagi di mesin Otura touchscreen ini. Walaupun bisa, tapi tricky banget untuk steaming susunya. Dan teman-teman kalau kalian mau beli mesin ini, sudah gua cantumkan link pembeliannya ada di video ini dan juga bisa cek di deskripsi gua. Dan kalau mau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa DM gua di Instagram. Share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi dari video ini. Subscribe buat kalian yang belum dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Tetap jangan lupa ngopi.